Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila perekat hidup bangsa. Halo, salam sejahtera, selamat bertemu di channel kami PKN TV JP. Hari ini kita akan membahas PKN di kelas 10 dengan materi pokok bahasan kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak ajasi manusia. Hak ajasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir, yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga agama. Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekuensinya, tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Namun, negara wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan, menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak ajasi manusia, dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Secara normatif dalam perspektif HAM, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat digolongkan ke dalam 8 komponen, yaitu 1. Kebebasan internal. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya, termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya. 2. Kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahannya. 3. Tidak ada paksaan. Tidak seorang pun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya. 4. Tidak diskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, serta asal usulnya. 5. Hak dari orang tua dan wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah jika ada, untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri. 6. Kebebasan lembaga dan status legal. Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
7. Pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan, atau hak-hak ajasi dan kebebasan orang lain. 8. Non-derogability. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Trikerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Istilah lainnya ialah trikerukunan. Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, disparitas sangat berisiko pada kesamaan konflik, terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam suatu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi Indonesia dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia. Maka lahir pula sekian puluh kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Di Indonesia setiap warga negara bebas memilih agamanya masing-masing. Dan dalam pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Kebebasan beragama di Indonesia sangat dijunjung tinggi dan masyarakat Indonesia bebas memilih agama jika sudah dewasa atau 18 tahun ke atas, seperti yang tercantum dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak ajasi manusia. Setelah itu, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari situ kita mengetahui bahwa negara Indonesia sangat melindungi warganya dari hak bebas memilih agamanya masing-masing. Akan tetapi, ada juga beberapa kasus tentang pelanggaran penyalahgunaan agama yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penodaan Agama, yaitu bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari situ kita mengetahui bahwa di luar dari 6 agama itu, kita mendapat jaminan seperti dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan mereka membiarkan keberadaannya selama tidak melanggar perundang-undangan di Indonesia. Dalam membina kerukunan umat beragama, ada hal-hal yang harus dihindari, yaitu 1. Mencemooh, menjelek-jelekkan umat beragama lain. 2. Melakukan ujaran kebencian terhadap umat beragama lain. 3. Menolak seseorang tinggal di lingkungan sekitar bila berbeda agama. 4. Tidak menghormati ketika umat beragama sedang melakukan kegiatan keagamaan. 5. Memprovokasi orang lain untuk membenci umat beragama lain. Untuk itu, sebagai warga negara, marilah kita saling menghormati antar pemeluk agama, sehingga negara dan warga negara dapat hidup berdampingan.